Hai, Happy Valentine's all. Senang banget ya. Udah di tanggal 14 Februari tahun 2021 kita merayakan Hari Valentine, hari kasih sayang aku ke kamu. Dan aku berharap di hari kasih sayang ini kita nggak membatasi untuk mengekspresikan rasa kasih sayang itu. By the way, mungkin banyak juga di antara kita yang nggak tahu sebenarnya kisah dari Hari Valentine itu kenapa bisa terjadi dan asal mulanya tuh kayak gimana. Dan aku mungkin akan ceritakan sedikit aja kali ya, throwback hours gitu, kayak Hari Valentine itu sebenarnya dari mana. Intinya ada seorang pastor dari biara kecil daerah Roma yang secara diam-diam tuh memberikan pemberkatan pernikahan bagi pasangan yang berniat untuk menikah dan menyembunyikan sertifikat mereka dengan baik. Hal ini terus-menerus dilakukan sama si Santo Valentine ini. Sampai kemudian rahasia kecilnya si Santo ini tuh terbongkar dan pastor tersebut ditangkap. Jadi intinya di Kaisar Romawi dulu tuh mereka tuh menolak, intinya tuh tidak mendukung orang-orang yang ingin menikah gitu kan. Lalu ketika ditangkap, dijebloskanlah ke dalam penjara. Dan selama di penjara, pastor tersebut berkenalan dengan anak gadis dari kepala sipir penjara. Dan gadis itu secara rutin menemui pastor dan mereka sering bertukar cerita, kesukaan juga kesedihan dari balik pintu penjara. Dan karena kebaikan hati dan pertolongan yang telah diberikan oleh pastor tersebut, masyarakat pada saat itu menuntut kebebasannya nih. Dan Kaisar Claudius kedua akhirnya menjatuhkan hukuman mati malah, yaitu memenggal kepala dari pastor tersebut. Dan sehari sebelum hari kematiannya, pastor dengan nama Valentine membuat sebuah surat yang ditunjukkan kepada teman-temannya yang teristimewa dan untuk putri kepala sipir penjara yang dituliskan dengan tulisan From Your Valentine. Dan ironisnya, si Kaisar Claudius ini menetapkan tanggal 14 Februari itu sebagai hari pelaksanaan hukuman mati bagi Pastor Valentine. Dan by the way, secara garis besar kita menyimpulkan bahwa perayaan tersebut awalnya merupakan wujud ungkapan syukur suatu bangsa. Dan seorang pujangga bernama Eleanor Whitesides menulis tuh sebuah tulisan, "To make a Valentine, God took two shafts of wood, and on that wood, in love and anguish placed his son, who gave his heart the mine might be made new." Secara bebas seperti artikan seperti untuk menciptakan suatu Valentine, sebuah Valentine, Allah telah mengambil 2 potong kayu dan di atas kayu itu dengan kasih dan derita ia menempatkan anaknya yang telah memberikan hatinya supaya hatiku dapat dijadikan baru. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita tarik bagaimana kita seorang Kristen itu merayakan hari Valentine sebenarnya. Dan seharusnya ini juga menjadi makna dari hari kasih sayang bagi umat Kristen di seluruh dunia nih. Khususnya kita anak muda ya. Bukan hanya karena menghormati seorang Santo Valentine yang adalah 100% manusia, tapi kita juga memberikan penghargaan tertinggi kepada Allah yang 100% manusia dan 100% Allah. Bukti kasih Allah sangat nyata nih bagi manusia, kamu dan aku, yang adalah artinya kita tuh pengantin-pengantinnya Tuhan. Maka Tuhan sering kan kayak menggambarkan kita sebagai mempelainya. And then, seperti sudah terus dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Rasul Paulus memberikan analogi sehubungan dengan gencarnya perayaan Valentine's Day tentang hubungan kasih antara Kristus dengan jemaatnya. Dan itu ada di Efesus 5 ayat 25. Jemaat Tuhan yang berkumpul menjadi satu untuk beribadah kepada Tuhan akan disebut sebagai gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Apabila hubungan suami istri dalam suatu hubungan keluarga itu retak, maka gereja akan retak dan tubuh Kristus akan retak juga. Namun ketika hubungan suami istri dalam membina keluarga kuat dan didasari oleh firman Tuhan, gereja pun akan kuat dan tubuh Kristus di dalam dunia ini akan menjadi kuat. Makna hari kasih sayang adalah memberikan ungkapan kasih dan sayang yang tulus dan mendalam kepada setiap orang sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Yesus kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dan masalahnya adalah dalam budaya Valentine's Day ini yang udah memasuki abad ke-19, abad 20, anak-anak kita tuh, anak remaja tuh khususnya yang beragama Kristen tuh umumnya membatasi makna Valentine. Biasanya tuh hanya diberikan sama orang-orang yang pacar gue, terus ini lebih ke pacar lah ya, PDKT-an gitu. Padahal kan Valentine itu bisa diungkapkan kepada keluarga, kepada teman, sahabat, or pada diri sendiri. Dan terutama adalah bagaimana kita bisa apresiasi setinggi-tinggi mungkin kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7-11 yang inti berbunyi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi, dan Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Dan semoga dari hari Valentine ini kita sama-sama paham dan sadar bahwa Valentine's itu bukan cuma tentang dua sejoli, tapi kita bagaimana bisa mengapresiasi hari-hari kita, say thank you pada orang tua kita, kepada teman-teman kita yang juga mereka itu memberikan warna gitu kan, warna-warna indah dalam kehidupan kita. And then jangan lupa, give your best Valentine's Day with God. Tuhan itu adalah kasih, Valentine adalah ungkapan kasih juga. Jadi teruslah sebarkan kasih itu, spread the love sebanyak-banyak mungkin ke semua orang yang dekat kalian. Dan jangan lupa untuk bertumbuh dalam Tuhan dan jalan berkat. Happy Sunday and happy Valentine's. God bless you.